Suara saya? Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Jika sudah terdengar, saya akan lanjutkan kegiatan pada hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kadar rahmatnya lah kita dapat berkumpul mesti secara daring pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak lupa kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'innya, dan tidak lupa kepada kita selaku umatnya. Amin. Sebelum melanjutkan acara forum diskusi program kerja, hasil program kerja mahasiswa kampus mengajar angkatan 3 di SD Bojongsari, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juga Rizky Aryan. Di sini saya akan memandu acara pada acara hari ini. Jadi izinkan saya untuk membaca susunan acara pada hari ini, yaitu pembukaan, sambutan, hasil program kerja selama 5 bulan ke belakang oleh tim kampus mengajar angkatan 3 di SD Bojongsari. Selanjutnya ada evaluasi saran, doa, dan penutup. Untuk kegiatan berikutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Rima sebagai dosen pembimbing lapangan di SD Bojongsari. Waktu dan tepat saya persilakan Ibu. Terima kasih, Mas Yuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan semoga rahmatnya sampai kepada kita semua. Pertama-tama saya sampaikan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Maaf, saya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Abidin, kemudian Bapak Wakil Kepala Sekolah SD Bojongsari, kemudian Bapak Ibu, guru dan staf di SD Bojongsari, dan tak lupa juga pada mahasiswa-mahasiswi kampus mengajar yang ditugaskan di Bojongsari. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa berkumpul walaupun secara online. Mohon maaf saya tidak bisa hadir di sana karena satu dan lain hal. Alhamdulillah kalau di Bekasi suasananya cerah, ceria gitu ya, insya Allah. Tapi kalau sore mah selalu saja hujan. Baik, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan mungkin sepatah dua patah kata istilahnya seperti itu. Sambutan bahwa kampus mengajar adalah sebuah program dari pemerintah di mana menyamaratakan antara pendidikan yang ada di kota dan pendidikan yang ada di seluruh pelosok. Bukan berarti bahwa SD Bojongsari ini termasuk di pelosok, bukan. Hanya saja memang mungkin pemerintah menugaskan dari kampus mengajar mahasiswa untuk dibelajarkan di sana, itu salah satunya untuk menyamaratakan itu tadi. Sama rata antara pengetahuan siswanya, kemudian sama rata antara target pemerintah yang dicapainya. Ada berbagai macam program yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan kampus mengajar, diantaranya adalah siswa-siswi di SD itu paling tidak
sudah paham dengan namanya literasi. Literasi, membaca, menulis, gitu ya. Tidak hanya di kelas SD, tidak hanya di kelas 1, tapi juga hingga kelas 6. Yang sampai ketika anak ini sudah harusnya masuk ke jenjang SMP, dia masih kesulitan, artinya seperti itu ya. Maka itu ada penyamarataan antara kemampuan di seluruh sekolah. Yang kedua juga literasi. Yang kedua adalah numerasi. Numerasi terkait dengan perhitung atau menghitung. Kalistung kalau di rumah ya istilahnya. Baca, tulis, dan berhitung. Itu sebetulnya masih program yang dulu hanya dibuktikan dengan betapa pemerintah ini sangat peduli. Gitu. Makanya dengan adanya kampus mengajar. Yang berikutnya adalah program terkait dengan administrasi. Administrasi, kami harapkan bahwa dari mahasiswa-mahasiswi kampus mengajar juga bisa menginformasikan atau bisa saling belajar bagaimana cara memanage sebuah administrasi dari sekolah, kelas, gitu ya, khususnya di sekolah itu sendiri. Jika memang belum ada administrasi secara rapih, itu maka tugasnya sebetulnya tugas dari mahasiswa-mahasiswa ini nih untuk menginformasikan bahwa ada cara yang baik atau cara yang yang efektif lah gitu ya dalam rangka penyusunan administrasi. Kemudian sama halnya dengan adaptasi teknologi. Adaptasi teknologi pastinya kita ada di zona atau kita ada di era revolusi 5.0 ya. 5.0 ini semuanya terkait dari teknologi. Artinya kita tidak bisa lagi abai, kita tidak bisa lagi tidak memperhatikan bahwa teknologi itu selalu ada di sekitaran kita. Apalagi sekarang ini sudah ada pembelajaran online ya. Nah, pembelajaran online yang semuanya ada di tangan, semuanya dekat dengan kita. Artinya itu juga menjadi sebuah akses yang bisa menjadikan sebuah sarana informasi gitu ya, menjadi teknologi. Mohon maaf, ada pembelajaran di sini, saya lagi ada di kampus soalnya, jadi agak ribut. Bahwa teknologi itu ya itu tadi dekat dengan kita, gitu bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi, kemudian Allah Akbar. Sebentar ya. Baik, mohon maaf sekali lagi ya. Ini saya lagi di kampus, jadi agak banyak mahasiswa gitu yang sudah offline. Banyak suara-suara. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu sebetulnya ya. Istilahnya sambutan atau misalnya kata pengantar dari saya. Titip, sekali lagi titip mahasiswa kampus mengajar ini di Sekolah Bojangsari. Betah, tapi jangan terlalu betah ya. Karena nanti kita ada masanya untuk pulang gitu ya. Tapi untuk untuk mendekatkan diri sangat amat perlu. Itu saja mungkin Pak Abidin dari saya. Terima kasih Pak Yoga. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ima atas sambutannya.
Baik, sambutan berikutnya akan disampaikan oleh pihak kepala sekolah SDN Bojong Sari yang akan disampaikan oleh Bapak Abidin SPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Udah. Ini udah dipencet. Masuk nggak ini? Masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah. La haula wa la quwata illa billah. Kami atas nama Kepala Sekolah selaku Kepala Sekolah SD Bojong Sari mengucapkan terima kasih kepada Ibu Irma yang telah menyampaikan sambutannya kepada rekan-rekan saya yang ada di kami. Menyangkut betah tidak betah seorang mahasiswa ini adalah tugas utama yang diberikan kepada pemerintah, kepada pihak kami, dan kami selaku kepala sekolah, apa yang diprogramkan di dalam kampus mengajar ini, pembelajaran secara online, ini terutama kami dari materi yang diberikan memang sudah baik atau bagus, terutama dalam program literasi yang akan diterapkan di SD kami untuk membantu program belajar membaca dan menghitung, itu tujuan utama. Nah, sasaran yang kedua menyangkut administrasi, mungkin kita barangkali yang kurang dan itu akan dibaiki bersama-sama dibantu oleh mahasiswa. Kemudian yang ketiga, masalah teknologi, kebetulan sarana dan prasarana yang ada di SD kami tidak memungkinkan atau kuranglah. Maka kami tidak bisa berbuat apa karena sarana tidak ada. Jadi yang harapan kami dengan teknologi insya Allah katanya ada bantuan yang akan diturun pada program-program yang akan datang katanya sekitar bulan Mei baru ada bantuan untuk laptop dan Chromebook yang akan diberikan pada anak-anak. Nah ini sampai saat ini ya demikian Ibu sudah tahu bahwa keadaan sekolah kami seperti ini. Nah, tapi untuk ada mahasiswa betah sih karena Cilamaya rame Bu. Kota dekat Pertamina, dekat PLTU ini rame lah. Enggak cuman sekolahnya agak terisolir dari kota di tengah-tengah. Kota enggak selalu ramai di ujung di Pantura. Memang ini masuk di daerah tertinggal dan ini muatnya guru-gurunya seperti ini keadaan di SD kami. Itu saja mungkin dari sambutan dari kami selaku pembimbing di SD Bojong Sari bersama guru-guru yang ada. Jadi tugasnya kepada mahasiswa kami sesuaikan dengan adaptasi yang ada di lingkungan. Itu yang utamanya adaptasi harus bisa mawas diri menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekolah kami. Inilah kenyataan di SD kami. Mudah-mudahan nanti setelah hari raya mungkin akan dibangun Bu, yang akan dibangun sekolahnya ini. 3 lokal insya Allah dan gedung baru mungkin ke depan lebih maju setelah nanti ada bimbingan dari adik-adik ini yang berikan ilmunya kepada adik-adik yang ada di kampus ini, yang berikan ilmunya kepada SD kami. Mudah-mudahan ke depan menjadi anak yang diharapkan putra-putrinya menjadi yang terbaik lah di Kecamatan Belanakan. Itu harapan kami Bu. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Idin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu diskusi hasil program kerja 5 bulan ke belakang oleh tim kampus mengajar angkatan 3 di SDN Bojong Sari.
Mohon izin saya screen ya hasil ya, kami. Ini kan suara. Apakah screen-nya sudah terlihat? Baik. Forum komunikasi koordinasi pihak sekolah oleh tim kampus mengajar angkatan 3 di SDN Bojongsari. Yang di dosen pembimbing lapangan kami yaitu Ibu Rima Ikmasari, SS, MPD, dan ada tim mahasiswa kampus mengajar angkatan 3 di SDN Bojongsari yaitu ada Muhammad Ferdian Usmana, Muhammad Duka Rizky Aryan, Ervin Koeme Isarat Tabela, Uja Lydia Kosasi. Lalu ada program kampus mengajar 3 yang akan dipaparkan oleh Muhammad Ferdi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Muhammad Yoga yang telah memberikan waktu untuk mempresentasikan program kampus mengajar 3 ini. Jadi izin menjelaskan. Jadi dalam program kampus mengajar 3 ini kita berempat, saya, Ervin, Puja, dan Yoga itu membawa 4 tugas khusus yang diberikan oleh Kemendikbud. Yang pertama yaitu literasi, yang kedua numerisasi, yang ketiga administrasi, yang keempat adaptasi teknologi. Selama 6 minggu kami sudah di sini. Kami sudah melaksanakan di program literasinya setiap hari yaitu membaca buku maupun ada yang anak yang ke depan untuk menceritakan, lalu anak yang lain untuk menyimpulkannya. Selain membaca dan menangkap apa yang dibicarakan di depan, anak-anak juga dilatih untuk berbicara di depan. Selanjutnya untuk numerisasi. Selama 6 minggu ini, numerisasi yang sudah dilaksanakan di SDN Bojongsari, yaitu di kelas bawahnya 1, 2, 3 penambahan dan pengurangan. Kalau di kelas atasnya baru perkalian. Untuk pembagiannya belum dilaksanakan. Akan dilaksanakan di minggu-minggu ke depannya. Lalu untuk administrasi selama 6 minggu ini baru melaksanakan yaitu membantu merekap data siswa dan data nilai siswa ke dalam buku induk register peserta didik sekolah dasar. Dalam administrasi baru hanya itu, mungkin ke depannya akan menyesuaikan, kita membantunya sesuai dengan yang dibutuhkan dari SDN Bojongsari. Untuk selanjutnya adaptasi teknologi. Selama 6 minggu adaptasi teknologi di SDN Bojongsari belum terlaksana karena ada satu dan lain hal yang belum bisa kami untuk melaksanakan adaptasi teknologi ini. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada Yoga, dipersilakan. Terima kasih Muhammad Ferdi atas paparannya. Selanjutnya yaitu ada program yang akan dilaksanakan di minggu selanjutnya. Ada program jangka panjang dan program jangka pendek. Untuk program jangka panjang sendiri akan dipaparkan oleh Ervin Koelinisa. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menyampaikan program yang akan dilaksanakan di minggu selanjutnya, yaitu ada program jangka panjang dan program jangka pendek. Saya akan menyampaikan program jangka panjang. Program jangka panjangnya itu yang pertama ada literasi dan numerasi. Untuk literasinya itu, literasi dan numerasi ini dilakukan setiap hari sampai akhir kegiatan kurs mengajar ini selesai. Kegiatan literasinya yaitu membaca buku bacaan lalu menceritakan kembali hasil bacaannya di depan kelas, dan siswa yang lain itu bisa menyimak dan menyimpulkan. Sesudah itu kita juga memberikan sebuah pertanyaan terkait yang berhubungan dengan
buku yang mereka baca. Selain itu juga, kami juga akan memberikan sebuah kegiatan untuk kedepannya, yaitu 1 siswa 1 buku bacaan. Untuk bukunya sendiri akan kami sediakan. Kebetulan kami mendapatkan bantuan atau donasi buku dari Hima PKN STKIP Pasundan. Jadi mereka nantinya tuh akan rutin membaca buku tersebut setiap hari, dan di akhir minggu, misalnya di hari Sabtu, nah mereka itu harus menyetorkan hasil bacaan mereka kepada kita agar kita mengetahui sejauh mana bacaan mereka. Untuk kegiatan numerasinya yaitu menghafal perkalian. Jadi siswa-siswi itu akan menghafal perkalian setiap pagi, dan di hari terakhir dalam minggu tersebut mereka juga harus menyetorkan hasil hafalan mereka kepada kita. Selain perkalian juga nanti kita akan mengenalkan bangun ruang dan rumus-rumusnya. Lalu yang kedua ada administrasi. Untuk kegiatan administrasi ini yang sudah kami laksanakan selama beberapa minggu ke belakang, yaitu membantu memasukkan nilai rapot siswa ke dalam buku induk register peserta didik sekolah dasar. Nah, untuk kegiatan administrasi selanjutnya, kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah, misalnya apabila dari pihak sekolah membutuhkan bantuan untuk mereka absen atau yang lainnya, kami dari mahasiswa kampus mengajar siap untuk membantu. Program yang ketiga itu ada Taman Baca. Nah, untuk program ini masih dalam proses. Taman Baca ini kami buat itu dengan tujuan untuk memberikan pengalaman membaca yang menyenangkan kepada anak-anak. Nanti di dalam Taman Baca ini akan disediakan buku-buku bacaan yang menarik. Selain itu juga di Taman Baca ini nantinya akan ada sebuah papan literasi, di mana papan literasi ini akan digunakan sebagai tempat untuk menempelkan kertas yang berisi nama buku bacaannya atau bahkan materi, bisa juga kutipan dari buku bacaan tersebut. Yang keempat yaitu membantu dan mendampingi dalam proses belajar mengajar. Nah, apabila ada guru yang berhalangan hadir ataupun hal lain sebagainya, kami dari mahasiswa kampus mengajar siap untuk membantu dan mengisi kegiatan di kelas tersebut. Lalu kegiatan selanjutnya membuat mading. Nah, kegiatan ini juga sama masih dalam proses ya. Kegiatan mading ini itu tentunya berisi kekreatifan siswa-siswi SDN Bojongsari. Untuk mading ini rencananya akan kami laksanakan di minggu sekarang. Untuk mading ini akan kami khususkan kepada kelas atas, kelas 5 dan 6. Dan selama 2 minggu sekali akan kami beri tema yang berbeda-beda. Lalu yang selanjutnya ada program pembiasaan Sabtu Bersih. Nah, program ini tentunya akan dilaksanakan setiap hari Sabtu ya. Nah, program ini bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan kelas. Selain untuk menjaga kebersihan, kegiatan ini juga dapat melatih siswa untuk berdisiplin dalam hal kebersihan. Nah, nantinya tuh kegiatan pembiasaan Sabtu Bersih ini untuk kelas yang paling bersih akan kami beri bintang, dan si bintang itu akan kami tempel di pintu kelas masing-masing. Nah, untuk kelas yang mengumpulkan bintang terbanyak akan kami beri hadiah. Untuk kegiatan pembiasaan Sabtu Bersih ini, insya Allah akan kami laksanakan sesudah kegiatan pesantren kilat. Yang selanjutnya ada program kerja membantu membuat media pembelajaran. Salah satu contoh media pembelajaran yang akan kami rancang, yang akan kami buat, yaitu ular tangga matematika. Media pembelajaran ini tentunya juga termasuk ke dalam program numerasi.
Nah, nanti tuh untuk ular tangga matematika, kita kan membuat sebuah ular tangga, lalu di dalam kotak ular tangga itu terdapat soal-soal matematika yang nantinya akan dijawab oleh siswa. Kegiatan ini dapat melatih kemampuan siswa dalam mengerjakan soal matematika dan diharapkan dengan adanya media pembelajaran ini, siswa-siswi SDN Bojong Sari menjadi lebih tertarik belajar matematika. Untuk teknis permainannya itu sama seperti permainan ular tangga pada umumnya. Lalu untuk pos surat itu akan kami buat dari sebuah kertas karton dan origami. Si origami itu akan dibuat sebagai si kotak suratnya, sebagai suratnya. Lalu di dalam surat itu terdapat soal atau tugas atau kuis yang harus mereka isi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai program jangka panjang. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Ervin Klerenisa atas pemaparan program jangka panjangnya. Selanjutnya itu ada program jangka pendek yang akan dipaparkan oleh Teh Huja Susanto. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini ada program jangka pendek. Yang pertama ada kegiatan pesantren kilat. Untuk pesantren kilat untuk minggu pertama ini kami masih mengikuti kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pihak sekolah. Namun untuk minggu depan atau minggu keduanya kami merencanakan kegiatan yaitu sholat duha berjamaah dan memberi materi keagamaan dan seluruh siswa disatukan dalam satu ruangan. Mungkin untuk lebih detailnya akan kami informasikan kembali nanti. Lalu selanjutnya di sini ada membantu persiapan lomba O2SN. Nah, untuk lomba O2SN ini kami telah mempersiapkan beberapa persiapan. Contohnya seperti tari. Kami telah menyiapkan satu tarian yang akan ditampilkan saat lomba nanti. Dan kami juga sudah mengatur waktu untuk latihan. Dan kebetulan untuk tari ini diwakili oleh 3 siswa dari kelas 5. Untuk puisi, bercerita, dan pidato itu masih dalam proses. Untuk nama-nama perwakilan yang akan mengisi lomba tersebut, alhamdulillah sudah ada. Lalu yang ketiga ada sosialisasi aplikasi pembelajaran daring menggunakan Google Classroom. Jadi di Google Classroom ini, Ibu Bapak bisa menyimpan materi atau tugas yang akan disampaikan kepada anak-anak jika pembelajaran sedang online, atau bisa jadi salah satu alternatif ketika pembelajaran di-online-kan kembali. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Teh Puja atas pemaparannya. Selanjutnya yaitu selanjutnya itu ada dokumentasi. Ini ada beberapa dokumentasi mengenai kegiatan kami selama 5 minggu ke belakang. Di mana ada kegiatan literasi, numerasi, dan administrasi. Lalu juga kami telah melaksanakan AKM kelas yang dimana ini diwakili oleh kelas 5 yang diikuti oleh Yosi dan Rio. Nah, lalu ada proses pembuatan taman baca. Nah, ini dokumentasi ketika kami sedang proses pembuatan program taman baca. Nah, baik untuk acara selanjutnya yaitu ada evaluasi dan masukan. Jika kalau ada ibu bapak guru memiliki evaluasi, masukan ataupun pertanyaan terhadap kami persilakan.
Video mana ini? Nah. Gunanya guru ya. Kan guru tahu setiap hari. Baik, melakukan ini ya setelah hasil apa yang disampaikan dari rekan-rekan dari mahasiswa ini. Di sini ada evaluasi dan masukan dari pihak sekolah, ya mungkin ya. Nah, kami apa yang sudah tadi disampaikan memang sudah bagus. Nah, yang tadi masukan seperti itu yang penting kan nanti praktek ya dulu adalah dalam evaluasi kan ada bukti yang tadi saya foto dokumentasinya dan penerapannya seperti itu nanti yang penting ada berkomunikasi. Nah ini masukan kami ke depan ya seperti ini akan dilaksanakan supaya jangka panjang tercapai. Jadi programnya tadi sudah dibuat. Nah nanti yang kurangnya tinggal diperbaiki mana yang akan disampaikan oleh rekan-rekan untuk menambahkan ilmu kepada anak kita. Itu masukan dari kami. Jadi pada sistemnya kan tadi ada yang sudah dibuat program taman baca, memang sudah bagus. Selama ini kan kita di dalam rapat seperti itu. Nah ilmu yang diterapkan dari adik-adik mahasiswa ini mudah-mudahan masuk ke anak-anak kami dapat menerima informasinya dengan baik dan dapat menyampaikannya kepada anak-anak, kemungkinan anak dapat diterima dengan baik. Nah, untuk evaluasi ke depannya, tolong sistem yang ini dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi di minggu-minggu berikutnya sebelum akhir program ini selesai. Cuman untuk teknologi ini jadi kendala. Nah, seharusnya kan masalah teknologi harus disampaikan. Biasanya pakai sistem itu kalau kita punya alat banyak kan bisa diajarkan kan karena melalui media pembelajaran karena memang kemampuan sekolah memang tidak ada ya apa yang sudah adik-adik dimiliki sampaikan saja kepada adik-adik kita ilmu yang bisa didapat sampaikan kepada anak didik yang ada di SD Benung Sari. Itu saja mungkin masukan dari kami. Terima kasih Bapak Bidin atas masukan dan evaluasinya. Barangkali dari Bapak Guru yang lain, Bapak Guru dari SD Benung Sari, apakah ada evaluasi dan masukan untuk pihak kami, Kampus Mengajar Angkatan 3? Baik, kedengaran suaranya? Baik Bu, terdengar. Oh, iya, terdengar. Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang ingin saya pertanyakan mengenai program. Yang pertama, pesantren kilat. Kan katanya tadi direncanakan akan diadakan sholat duha dimulai dari Senin depan ya, minggu depan. Nah, itu dilaksanakan setiap hari selama seminggu atau di hari-hari tertentu saja. Terus kalau misalkan disatukan dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, setelah sholat duha itu programnya apa bakalan ada yang ngisi materi tentang keagamaan atau bagaimana? Apakah masih tetap disatukan dari kelas 1 sampai kelas 6? Terus yang kedua, bisa itu ya pertanyaannya ya. Nah, yang kedua mengenai literasi dan numerasi. Nah, itu kan baru literasi dulu yang dilaksanakan, numerisasi belum. Nah, nanti setelah misalnya kakak-kakak menjadwalkan numerisasi nanti setelah Lebaran, apakah literasi masih tetap dilaksanakan atau berjalan beriringan atau udah literasi sudah fokus ke numerasi. Nah, yang ketiga dari kegiatan literasi, numerisasi. Nah, nanti kakak-kakak bisa nggak misalnya guru minta agar kakak-kakak bisa tahu gitu mana anak-anak yang aktif di literasi, terus mana-mana anak-anak yang dia bagus di numerisasi. Kadang-kadang itu bisa jadi pembanding nanti kita di kelas seperti itu ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin izin menjawab pertanyaan dari Bu Nopi perihal pesantren kilat. Nah, rencananya tuh dari kami untuk pesantren kilat di minggu kedua tuh, jadi nanti seluruh siswa tuh disatuin di satu ruangan. Dan untuk materi yang dikasih atau dibawakan yaitu materi umum, contohnya seperti kisah Nabi dan Rasul, tentang tata cara sholat, wudhu dan lainnya yang kayak gitu. Dan di minggu terakhir dan di hari Sabtu, di hari terakhir mungkin kami akan menampilkan sebuah video atau film yang mengenai keagamaan. Mungkin itu juga Bu akan dilaksanakan setiap hari gitu Bu. Cuman untuk kegiatan sholat duha kita juga masih bingung untuk tempatnya di mana gitu. Kalau misalnya disatuin satu kelas mungkin bisa cukup aja gitu, tapi kita juga masih kayak mempertimbangkan, takutnya emang udah cukup, masih iya gitu, kayak pengen digabungin gitu Bu, jadi kayak 2 kelas yang bisa connect gitu Bu kelasnya gitu. Mungkin seperti itu Ibu. Mungkin itu pertanyaannya pertama Ibu. Untuk yang kedua akan dijawab oleh Ervin. Untuk pertanyaan yang kedua itu mengenai program literasi kan. Kedepannya program literasi dan numerasi akan tetap berjalan setiap hari sampai akhir program. Dan nanti juga akan diseimbangkan antara literasi dan numerasi untuk kedepannya. Izin menambahkan dari jawaban Ervin untuk pertanyaan kedua. Mungkin yang lebih dominan memang sekarang untuk lebih ke literasi ya Bu. Tapi untuk kedepannya juga, jika minat baca anak siswa sudah baik, sudah bagus, jadi membaca itu sudah dijadikan hobi oleh mereka, kedepannya mungkin akan lebih dominan kepada numerisasi. Akan lebih banyak di numerisasi, tapi literasi tidak ditinggalkan. Literasi tetap ada, tapi tidak ditinggalkan. Terus untuk pertanyaan ketiga dijawab sama Yoga. Yoga? Oh, katanya Yoga lagi beralangan. Udah sekalian aja diborong sama Ferdi. Yang pertanyaan yang ketiga kan, yang Ibu boleh enggak gitu ya? Kayak kalau ada yang mana yang dominan dari literasi sama numerasi dikasih tahu ke Ibu biar menjadi nilai pembanding bagi Ibu, gitu ya Bu? Nah, itu akan menjadi catat. Iya gitu kan ya Bu? Ya, siswanya gitu. Jadi Jadi ada beberapa catatan nama-nama siswa, mana yang aktif, mana yang enggak gitu. Mana yang bagus di numerasi, mana yang bagus di literasi. Minta datanya. Minta datanya. Oh ya Ibu. Ini mungkin jadi akan jadi kebiasaan baru buat kami dalam dalam mengisi literasi dan numerasi, akan lebih memperhatikan kepada siswa yang mana yang lebih dia bagus di literasi, dia bagus di numerasi, itu kami akan pendatanya akan dimulai mungkin setelah acara pesantren kilat ya Bu. Itu akan menjadi kegiatan evaluasi yang setiap hari akan kami lakukan di kelas ketika kami mengisi kelas mana yang kami sampaikan literasi dan numerasinya.
Dan kemudian di akhirnya atau di pertengahan kegiatan atau di bulan-bulan sudah 1 bulan berjalan seperti itu, kami akan memberikan evaluasi kepada ibu dan bapak bahwa anak ini yang menonjol, yang baik di numerisasi, bahwa anak ini akan yang baik di literasinya dalam membaca, dia dalam menangkap, dalam membuat cerita ataupun di dalam literasinya dia bagus. Mungkin seperti itu ya Ibu. Iyalah. Terima kasih Ibu Nofri atas pertanyaannya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu kami akan terus memperbaiki sistem program kerja kami agar terus meningkat dan terus lebih baik kembali. Dan untuk kegiatan literasi dan numerasi akan kami laksanakan terus beriringan sehingga anak-anak semakin menyukai literasi dan numerasi. Baik, untuk kegiatan selanjutnya yaitu doa yang akan dipandu oleh Puja. Dan cepat saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, alhamdulillah kegiatan acara telah kita laksanakan dan kita telah sampai di ujung kegiatan acara forum diskusi hasil program kerja Kapus Pengajar Angkatan 3 ISD Bojong Sari. Saya akhiri kegiatan kali ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan fastabiqul khairat. Nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.